Menyelesaikan skripsi lebih cepat ataupun proposal skripsi tentunya menjadi dambaan bagi semua mahasiswa. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah mungkin video pertama saya untuk yang channel baru saya ya. Jadi apa yang kita akan bahas pada video kali ini itu berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa menulis atau menyelesaikan proposal ataupun skripsi kita itu lebih cepat ya. Jadi saya paham betul bahwa kebanyakan mahasiswa itu punya dambaan biar ketika mereka sudah mau menulis proposal ataupun mau menulis skripsi itu cepat selesai ya. Jadi ini adalah mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa menjadi patokan, bisa menjadi masukan buat mahasiswa-mahasiswa yang saat ini sedang lagi bingung atau galau dalam bagaimana sebenarnya kita bisa menulis proposal ataupun skripsi itu dengan cepat. Oke, kita langsung saja. Tips yang pertama itu adalah Anda harus mencari topik yang sesuai dengan keinginan saudara atau Anda memang menyukai topik tersebut. Ya, jadi tidak semua mahasiswa kadang kesulitan ya dalam mencari topik, tapi saya akan memberikan masukan bagaimana kita bisa menemukan topik yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, Anda bisa menemukan topik tersebut salah satunya adalah melalui skripsi-skripsi kakak-kakak kelas saudara ataupun yang skripsi-skripsi orang lain. Nah, biasanya pada bagian saran itu mereka mencantumkan saran-saran yang bisa dilakukan kembali atau bisa diteliti kembali. Nah, itu adalah salah satunya. Tapi Anda juga bisa menemukan sebenarnya topik riset ataupun topik penelitian itu melalui Google ya. Jadi banyak hal yang bisa saudara dapatkan sebenarnya ketika saudara mau menemukan topik penelitian. Jadi disesuaikan dulu dengan keinginan saudara ataupun dengan minat saudara, karena ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan dalam menulis skripsi ataupun menulis proposal. Nah, Anda juga bisa melihat dari transkrip nilai saudara. Jadi mata kuliah yang dianggap mudah atau dianggap Anda sukai atau yang nilainya paling tinggi itu bisa dijadikan juga sebagai referensi untuk mencari topik riset ataupun topik penelitian. Kemudian yang kedua ini adalah Anda harus punya target ya. Bagaimana kita bisa membuat target? Ya, Anda buat buat jadwal kecil-kecilan ya. Jadwal kecil-kecilan ataupun time schedule ya. Time schedule. Nah, buat di catatan-catatan kecil di situ bahwa dalam satu hari Anda harus menulis berapa paragraf ya. Itu Anda buat di situ tulisan-tulisan di situ. Mulai dari paragraf-paragraf yang tidak terlalu banyak dulu ya. Misalnya dalam satu hari itu Anda mau menulis 5-6 paragraf dulu lah ya, 5-6 paragraf ya. Jadi kalau misalnya dari 5-6 paragraf itu ternyata Anda bisa capai hanya dalam waktu katakanlah 2 jam ya. Nah, mungkin Anda bisa tambah di hari besoknya ya. Di hari besoknya itu Anda bisa tambah perbanyak lagi jumlah paragrafnya ya, tetapi itu harus tetap tercapai ya. Jadi kalau misalnya pada hari itu Anda tidak bisa mencapai menulis dalam paragraf tersebut, maka resikonya adalah pada hari berikutnya Anda harus bisa mendobol ya, karena membayar utang pada hari sebelumnya gitu. Jadi Anda harus bisa, oleh karena itu kalau menurut saya ya target dalam setiap hari itu Anda harus capai dulu macam itu. Jadi itu bisa akan membuat saudara itu lebih cepat selesai ya menulisnya. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya idealnya kalau kita menulis proposal per bab itu berapa halaman ya. Nah, itu. Jadi targetkan setiap hari itu Anda harus menulis berapa paragraf ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting sih. Ketiga itu
jangan takut untuk ketemu sama dosen pembimbing ya. Jadi sering-seringlah bertemu dengan dosen pembimbing, buat janji untuk ketemuan, untuk bimbingan. Biasanya dosen pembimbing itu ketika sudah keluar bahwa mahasiswa-mahasiswanya ini sudah akan mulai bimbingan skripsi, biasanya kita akan membentuk grup. Ya, grup di dalam biasanya ya grup yang bisa mempermudah kita berkomunikasi dengan mahasiswa. Biasanya kita grup WhatsApp lah semacam itu ya. Nah, biasanya di dalam grup tersebut ketika kita ketemuan sama dosen pembimbing itu ada kesepakatan yang antara dosen dengan mahasiswa. Kesepakatan yang dimaksud itu adalah kesepakatan dalam 1 minggu itu kita harus bimbingan berapa kali. Ya, semacam itu. Nah, apakah boleh kita bimbingan di luar dari jam tersebut? Boleh, ya, boleh. Nah, itulah itu pentingnya kalau saudara mau bimbingan. Nah, jadi kalau Anda kalau mau bimbingan dengan dosen pembimbing itu setiap kali bimbingan harus ada progres. Ya, jadi penting bagi saudara harus sering-sering ketemu dengan dosen pembimbing karena ini bisa menentukan saudara itu bisa sejauh mana bisa secepat menulis skripsinya ya. Jadi itu akan sangat berpengaruh terhadap Anda mau menulis skripsi itu sampai kapan gitu. Nah, biasanya idealnya ketika kita menulis bimbingan ya, bimbingan dengan dosen pembimbing itu untuk proposal itu biasanya hanya cuma 8 kali, kemudian yang skripsi juga 8 kali. Apakah dari di luar 8 kali itu boleh? Ya boleh lah, tidak ada masalah. Bagi saya dan saya kira dosen-dosen juga yang lain, ketika misalnya kita sering ketemuan dengan dosen untuk bimbingan itu lebih bagus. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita harus tetap berusaha dan kerja kerja cerdas, bukan kerja keras. Jadi berusaha, kemudian kita harus punya motivasi di dalam menulis tersebut. Saya biasanya memberikan saran motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa saya, motivasi simple ya yang bisa diterapkan. Artinya dia bisa menerapkan motivasi semacam ini. Kalau misalnya orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Biasanya semacam itu. Jadi, toh kita kan juga makan minumnya sama. Jadi, itu bisa dijadikan oleh mahasiswa-mahasiswa sebagai untuk meningkatkan motivasi mereka dalam menulis skripsi. Ya, ini saya kira 4 tips ini bisa saudara terapkan. Ini semasa saya jadi mahasiswa, saya menerapkan sistem ini dan skripsi saya lebih cepat selesai. Oke, terima kasih. Sampai nanti ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen. Nanti jangan lupa untuk dukung terus juga channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.